Baik, untuk anak-anakku kelas 8, khususnya 8E yang akan saya ajar bahasa Indonesia. Sebelum masuk ke materi, sebelumnya akan saya perkenalkan dulu diri saya ya. Ini profil pengajar. Nama saya Muhammad Rizkon Salam. Tempat tanggal lahir Malang 13 Januari 1995. Mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Hobi saya membaca buku, membaca artikel, membaca koran, membaca majalah, membaca apapun yang intinya bersifat wawasan. Kemudian olahraga juga saya suka, badminton, futsal, dan mencoba hal-hal yang lain yang baru. Terutama ya, sebagai generasi milenial kita harus suka mencoba hal-hal yang baru. Kemudian moto hidup yang saya pegang selama ini ya, yaitu manjada wajada. Mungkin yang muslim tahu nih. Artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan sukses. Nah ini sebagai motivasi kita ya, supaya dalam menjalani kehidupan kita itu lebih semangat. Kita pegang nih quotes atau perkataan dari Pak Karno nih, belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna. Jadi percuma kamu belajar ke sekolah terus tiap hari ya, bilangnya belajar tapi di sini cuma main gitu di sekolah, itu percuma, nggak ada gunanya, nggak ada ilmu yang kamu dapat. Tapi berpikir tanpa belajar itu sangat bahaya. Nah gimana ya, maksudnya orang berpikir tanpa belajar itu tanpa pernah belajar dulu. Misal kamu mau pengen buat pesawat terbang nih, tapi kamu tidak pernah belajar ilmu tentang pesawat, maka akhirnya apa yang jadi? Pesawatnya nggak terbang, atau kalaupun terbang akan jatuh gitu kan, gagal. Nah itu maksud perkataan dari Pak Karno itu seperti itu, luar biasa sekali beliau. Kemudian nih quotes yang kedua nih, gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Maksudnya apa? Nah misal kamu pengen jadi presiden, nah pokoknya aku harus jadi presiden. Nah ketika kamu punya kemauan itu, mimpi itu, maka bagaimanapun caranya kamu pasti akan semangat sekali nih belajar, masuk SMA favorit, kampus favorit. Bukan cuma itu, sudah masuk ke sana kamu harus rajin belajar, baca buku, melakukan penelitian, membangun relasi dengan orang lain. Nah jika kamu gagal nanti jadi presiden, maka minimal kamu jadi orang yang masih jadi orang gitulah, masih bisa punya pangkat jabatan, masih bisa sukses tanpa harus menjadi mimpi yang pertama, yaitu mimpi jadi presiden. Nah ini langsung masuk ke materi nih untuk anak kelas 8, materi bahasa Indonesia ya. Ada 5 bab nih, lumayan panjang, lumayan banyak materinya. Yang pertama teks berita nih. Teks berita, kamu sering mendengar berita kan, berita kecelakaan, berita kebakaran, perampokan, begal, tawuran, dan seterusnya. Nah nanti kita pelajari di bab 1 ini, nanti apa-apa saja unsurnya, kemudian strukturnya apa saja, bahasanya seperti apa, nanti kita pelajari. Kemudian bab 2 nanti ada iklan, biasa kita lihat di televisi ya, itu iklan. Nah nanti kita lihat jenis-jenisnya seperti apa. Teks eksposisi nih bab 3 nanti juga kita pelajari di bab 3 ya, tentang eksposisi. Nanti kita pelajari apa sih isinya, nanti bedanya apa sih dengan eksplanasi, bedanya dengan deskripsi itu apa, nanti kita pelajari bersama. Kemudian teks puisi nih, teks puisi itu nanti kita pelajari juga bahasanya seperti apa, majas ada dalam situ, kemudian bentuk-bentuk puisi seperti apa, kemudian sastrawan di bidang yang bergerak di bidang puisi ya, sastrawan ya. Kemudian nanti kita pelajari juga di bab 5 tentang teks eksplanasi. Kalau kamu pernah mendengar berita, melihat berita fenomena alam seperti gerhana bulan, fenomena alam pelangi, kemudian bencana alam seperti tanah longsor, gempa bumi, nah itu nanti kita pelajari bareng-bareng di teks eksplanasi. Seperti itu ya. Oke. Nah nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang teks berita. Nah, apa saja yang kita pelajari? Nah ini materinya nih. Pengertiannya, teks berita itu apa? Kemudian unsur berita,
Itu apa saja? Kalau kamu pernah belajar di SD, itu ada 5W1H. Nanti di pelajaran ini kita ganti dengan istilah yang lain. Apa istilahnya? Nanti kita pelajari. Kalau kamu sudah punya buku paket, silahkan buka buku paketnya di bab yang pertama. Di situ ada istilah yang lain dari 5W1H. Kemudian cara meringkas dan cara menyimpulkan sebuah berita. Kemudian langkah-langkah menyimpulkan pokok berita. Nah, ini sama nanti. Hampir sama. Tanggapan terhadap isi berita. Isi beritanya baik enggak? Nah, lengkap tidak? Strukturnya lengkap tidak? Nah, ini langsung menuju ke struktur teks berita. Nanti ada kepala, badan, dan seterusnya, nanti kita pelajari bareng-bareng. Kaidah bahasanya di dalam berita itu bahasanya seperti apa sih? Kemudian bahasa baku dan tidak baku. Ini sebagai materi yang biasa muncul di ujian nasional. Nah, karena tahun ini mungkin tidak ada ujian nasional, tapi ini tetap akan berlaku, akan bermanfaat untuk kalian. Nah, tapi ini nanti saja. Nah, nanti saja ini pertemuan berikutnya. Setelah kalian baca-baca dulu materinya di buku, di LKS, boleh browsing di internet. Nah, nanti baru kita pelajari ini semua. Oke. Cukup sekian pertemuan pertama hari ini. Semoga kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Untuk semangat mengikuti pelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.